Lo pasti punya satu teman di grup yang kalau diajak kemana-mana selalu beda sendiri. Bukan karena sok beda, tapi emang dari sananya. Nah, di dunia diplomasi barat, teman itu namanya Spanyol. April 2026, PM Spanyol Pedro Sanchez terbang ke Beijing. Tanda tangan 19 perjanjian bilateral sama Tiongkok. Ini kunjungan keempatnya dalam 4 tahun. Padahal 6 minggu sebelumnya, Trump baru aja ngancam putus hubungan dagang sama Spanyol. Alasannya, Madrid nolak kasih akses pangkalan militer buat operasi penyerangan ke Iran. Kebanyakan orang mikir ini soal Sanchez yang anti-Amerika, padahal enggak. Ceritanya dimulai 128 tahun lalu. 1898, Amerika menghajar Spanyol dalam perang yang cuma berlangsung beberapa bulan. Kuba, Filipina, Puerto Rico, Guam lepas semua dalam satu pukulan. Spanyol nyebutnya El Desastre, bencana besar. Bayangin perasaan Indonesia terhadap Belanda. Nah, Spanyol ngerasain hal yang sama, tapi terhadap Amerika. Dalam hubungan internasional ini disebut collective memory, luka kolektif yang membentuk kebijakan luar negeri sebuah bangsa, lintas generasi, lintas ideologi. Buktinya, bahkan di era diktator Franco, sayap kanan anti komunis keras, Spanyol tetap gak mau nurut Amerika. Waktu seluruh dunia barat ikut embargo Kuba, Franco bilang enggak. Spanyol jadi satu-satunya negara barat yang tetap dagang sama Castro. Terus pas Spanyol jadi demokrasi, 61% rakyatnya mau keluar dari NATO. Yang mau tetap cuma 8%. Kalau negara lain main bandwagon nih, ikut kekuatan besar biar aman, Spanyol milih hedging, jaga jarak dari semua kutub kekuasaan. 2003, PM Aznar nekat dukung invasi Irak bareng Bush. Hasilnya 8 juta orang turun ke jalan. Aznar kalah pemilu dan penggantinya tarik seluruh pasukan dari Irak di hari kedua menjabat. Fast forward, 2024, Spanyol resmi akui Palestina. 2025, embargo senjata penuh ke Israel. Awal 2026, tarik duta besar dari Israel. Dan sekarang Sanchez berdiri di Beijing bicara soal dunia yang nggak boleh dikontrol oleh satu negara doang. Perdagangan Spanyol-Tiongkok tembus 55 miliar dolar. Investasi Tiongkok di Spanyol naik 4 kali lipat dalam setahun. Ini namanya middle power diplomacy, bukan ikut blok, tapi jadi jembatan dan jembatan butuh jarak dari semua sisi. Makanya Beijing gak lihat Spanyol cuma sebagai satu negara, tapi sebagai gerbang ke Eropa, Amerika Latin, dan Afrika Utara sekaligus. Sounds familiar? Indonesia juga main bebas aktif di tengah tarik-menarik dua raksasa. 128 tahun, diktator kanan, sosialis, konservatif, semuanya nolak jadi sekutu junior Amerika. Ini bukan soal siapa yang mimpin, tapi soal siapa Spanyol itu sendiri. Plus ultra, artinya lebih jauh lagi, moto Spanyol sejak abad ke-16. Dulu soal penaklukan, sekarang soal keberanian diplomatik. Jadi Spanyol manut Tiongkok? Enggak juga, mereka nggak pernah manut siapa-siapa. Yang berubah cuma arahnya, bukan wataknya. Siapapun yang kaget Spanyol beda sendiri, belum baca sejarahnya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya.